Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah DEP dan ERD UMKM Lokales. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Anang Ismail. Eh, Anggota lainnya ada Ilham Ramdan, ada Juan Oktavian, ada Lintang Duyanto, sama Dilan Malik Herlambang. Baik, kita akan mulai presentasinya. Dimulai dari Lokales dulu. Untuk deskripsi sistemnya, saya di sini mengambil sistem operasi kasir. Sistem operasi kasir ini dirancang untuk mendukung UMKM lokales tersebut. Sistem ini memungkinkan mengelola transaksi penjualan, mengupdate stok bahan baku, laporan keuangan, serta manajemen pelanggan. Berikut adalah fitur-fitur utama sistem tersebut. Yang ke-1 adalah manajemen transaksi. Di sini meliputi input penjualan, cetak struk, dan pembayaran. Yang kedua adalah manajemen stok, dimulai dari pencatatan bahan baku pencatatan bahan baku dan masuknya keluar bahan baku. Yang ketiga adalah laporan keuangan. Ini laporan keuangan lebih mirip kayak summary bulanan, pembukuan bulanan. Ini merekap penjualan dari harian, mingguan, dan bulanan tersebut. Yang keempat adalah database pelanggan. Dan tujuan kita emang merujuk ke sini untuk mencatatkan database pelanggan ke program yang diprogramkan di sistem database tersebut. Yang kedua, proses transaksi. Yang pertama, kasir memasukkan rincian pesanan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem menghitung total harga secara otomatis. Yang ketiga, kasir menerima pembayaran tunai atau non-tunai dengan mencatatnya di sistem. Struk dicetak melalui untuk pelanggan. Manajemen stok bahan baku masuk dicatat oleh admin gudang di sistem. Setiap transaksi penjualan otomatis mengurangi stok sesuai jumlah bahan baku yang terpakai. Jadi bakalan potong sesuai otomatis, gak perlu ribet-ribet ngitung lagi. Yang keempat, pembangunan laporan. Sistem menghasilkan laporan keuangan dan stok secara otomatis setiap akhir hari. Pemilik dapat melihat laporan melalui dashboard. Nah, yang terakhirnya manajemen pelanggan. Kasir mencatat data pelanggan jika diperlukan. Contoh untuk promo atau loyalty program. Nah, dan untuk entitasnya, di entitas eksternal itu kita ada pelanggan, membeli produk yang dijual, membayar melalui kasir, sama supplier, menyediakan bahan baku atau barang untuk stok produk, mengirim bahan baku sesuai pesanannya. Nah, sedangkan di entitas internalnya, ada user atau kasir, mencatat transaksi pelanggan di sistem, menerima pembayaran dan mencetak struk. Yang keduanya ada admin gudang, memasukkan data stok bahan baku ke dalam sistem, mengelola persediaan bahan baku dan produk. Yang ketiganya pemilik UMKM, melihat laporan perjalanan, melihat laporan penjualan, stok dan keuangannya, sama membuat keputusan terkait kebijakan bisnis. Nah, untuk fungsi utama entitasnya ada pelanggan, ya kayak tadi melakukan pembelian dan menyelesaikan pembayaran, sama supplier yang ngirim bahan baku atau produk berdasarkan pesanan. User atau kasir ya menerima pesanan pelanggan, menginput data transaksi ke sistem, sama memproses pembayaran dan mencetak struk. Nah, untuk admin gudangnya memasukkan data bahan baku yang masuk, sama mengelola stok bahan baku dan produk jadi. Untuk pemilik UMKM-nya, monitor aktivitas bisnis melalui laporan, jadi dicek setiap laporannya setiap hari, sama mengurangi strategi promosi, sama mengatur strategi promosi, harga dan persediaan buat melihat yang trennya apa atau yang lagi ramenya apa ke depannya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Ilham Ramdan akan menjelaskan tentang konteks diagram di mana Pada DFD level 0 ini, sistem utama yaitu sistem kasir lokales, dan ada beberapa entitas yaitu antaranya pelanggan, supplier, dan pemilik lokales. Untuk entitas eksternal yaitu ada pelanggan dan supplier, dan untuk entitas internal sendiri yaitu terdapat kasir, admin gudang, dan pemilik UKM.
di mana pelanggan membeli produk yang dijual dan membayar melalui kasir. Lalu ada supplier yang menyediakan bahan baku atau barang untuk stok produk, mengirim bahan baku sesuai pesanan UMKM sendiri. Untuk kasir, yaitu mencatat transaksi pelanggan di sistem dan menerima pembayaran dan mencetak stok. Lalu admin gudang memasukkan data stok barang baku ke dalam sistem, mengelola persediaan bahan baku dan produk pemilik UKM. Di sini melihat laporan penjualan, stok, dan keuangan, membuat keputusan terkait kebijakan bisnis. Lalu pada DF dari level 1 terdapat subproses di mana input pemesanan, update data barang, update data penjualan, payment, pembuatan laporan, dan notifikasi data stok. Input pemesanan menerima data pesan dari pelanggan seperti id barang, nama pelanggan, nomor pesanan, dan lain-lain yang diinput oleh kasir. Lalu menghasilkan output yaitu nota transaksi yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang kedua, terdapat update data barang untuk mengelola stok barang berdasarkan informasi dari supplier dan mengurangi stok barang ketika diinput oleh kasir. Lalu yang ketiga, terdapat update data penjualan di mana memperbarui data barang yang telah terjual. Lalu ada payment yang mengenai pembayaran berdasarkan metode pembayaran yang dipilih pelanggan, yaitu cash atau QRIS. Yang kelima, pembuatan laporan, mengelola dan transaksi dan menghasilkan laporan harian untuk pemilik. Dan keenam, pemilik data stok, notifikasi data stok, di mana memberikan pemberitahuan terkait data stok barang yang tersimpan kepada entitas supplier. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya Lintang Duyanto akan menjelaskan tentang diagram data flow level 2 dari sistem transaksi pembelian dan pembayaran yang mencakup interaksi antara pelanggan dan sistem kasir lokal. Ini penjelasannya jadi begini. Entitas eksternal adalah pelanggan. Pelanggan tersebut akan melakukan transaksi melalui sistem, lalu pelanggan akan memberikan data, misalnya ID barang, jumlah barang, dan lain-lain. Lalu pelanggan akan membuat pesanan dengan memberikan informasi terkait barang dan metode pembayaran. Lalu yang akan dilakukan oleh sistem yaitu membuat nota pembelian. Berdasarkan pesanan, sistem membuat nota pembelian berisi data barang yang akan dipesan. Dan selanjutnya, sistem akan mengupdate data barang. Setelah pesanan dibuat, sistem kasir lokal memperbarui data stok barang yang tersisa berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Berikutnya, sistem juga akan mengupdate data penjualan dengan mencatat data penjualan termasuk informasi pesanan dan bukti pembayarannya. Lalu ke tahap terakhir yaitu payment. Proses pembayaran ini dilakukan dengan memasukkan jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan dan metode pembayaran. Sistem mengeluarkan bukti pembayaran setelah transaksi berhasil. Berikutnya saya akan menjelaskan diagram alur proses data flow yang sudah diturunkan pada data sistem kasir dan pesanan yang melibatkan pelanggan. Oke, berikut penjelasannya, yaitu yang pertama adalah entitas eksternal. Entitas eksternal yaitu ada pelanggan ya. Pelanggan adalah sumber data pesanan informasi yang diberikan oleh pelanggan akan menjadi input utama untuk memulai proses. Yang kedua, proses utama dan aliran data. Proses ini menerima data pesanan dari pelanggan, baik itu dari data yang dipesan maupun informasi pembayaran. Yang ketiga, ada update data barang. Deskripsinya itu proses ini memperbarui stok barang di sistem kasir setelah data pesanan diterima. Membuat nota pembelian. Proses ini akan menghasilkan nota pembelian berdasarkan informasi dari pesanan
dan bukti pembayaran. Proses selanjutnya ada update data dan penjualan. Ini merupakan proses untuk memperbarui data penjualan di sistem kasir berdasarkan bukti pembayaran. Ada payment di sini yang terakhir, yaitu proses ini menangani pembayaran pelanggan di sistem kasir. Outputnya itu akan berupa bukti pembayaran yang diserahkan kepada pelanggan nantinya. Baik, di sini masih level 2. Untuk supplier, dia akan mengarus ke validasi supplier. Itu mencakup ID barang, ID supplier, jumlah barang, nama barang, dan nama supplier tersebut. Nah, dari validasi supplier, dia akan mengupdate input barang. Dia akan menuliskan stok barang. Jadi yang diperlukan adalah ID barang, jumlah barang, dan nama barang tersebut yang akan diupdate. Terus lanjut ke proses input barang. Dia akan menginput ke pembaruan data barang. Itu lebih ke memperbarui stok yang ada di toko tersebut maupun gudang. Di sini memerlukan sama kayak ID barang, jumlah barang, dan nama barang. Setelah itu, dari memperbarui data barang, dia akan dituliskan ke database tersebut. Data barang yang memerlukannya adalah ID barang, jumlah barang, dan nama barang. Lanjut untuk ke level 3 nya, ini ada entitas supplier juga. Dari supplier, dia akan mengirimkan ID barang, ID supplier, jumlah barang, nama barang, dan supplier ke input supplier. Ini untuk memvalidasi bahwa si supplier itu akan mengirimkan barang apakah udah sampai atau tidak, apa udah tersedia atau tidak. Nah, dari input supplier, dia akan mengupdate dari data supplier. Dia akan menuliskan dari input supplier ke data supplier. Dari data supplier, dia akan diambil lagi ke input supplier untuk memvalidasi lagi. Setelah itu, dia akan memproses lagi ke input barang atau bisa disebut update barang. Ini sama yang diperlukan ID barang, nama, jumlah barang, dan nama barang. Jadi ini untuk level 3 validasi stok atau validasi supplier. Proses dimulai dengan memasukkan pesanan ke sistem kasir. Informasi yang perlu dimasukkan meliputi ID barang, jumlah barang yang dibeli, nama barang, nama pelanggan, dan nomor pesanan. Setelah data-data ini dimasukkan, sistem akan menghasilkan bukti pembayaran. Lalu dari data tadi akan diinputkan ke data penjualan yang dicatat sebagai data penjualan di sistem. Lalu data yang sudah dimasukkan dan data yang sudah dimasukkan tadi akan diproses dan digunakan untuk memperbarui database penjualan. Database ini menyimpan informasi barang-barang yang sudah terjual lengkap dengan detailnya. Lalu hasil akhirnya data tadi akan disimpan sebagai data barang terjual yang berisi informasi barang-barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Data ini bisa digunakan untuk pelaporan dan pengecekan stok di kemudian hari. Pada proses memasukkan pesanan, proses dimulai dari memasukkan pesanan ke sistem kasir. Di sini kita harus memasukkan jumlah uang yang harus dibayar dan memilih metode pembayaran, apakah tunai atau QRIS. Lalu pada proses validasi metode pembayaran, setelah metode pembayaran dipilih, sistem akan mengecek apakah metode yang kita pilih itu sudah benar dan bisa digunakan.
Pada proses bayar tunai, jika kita memilih bayar pakai uang tunai, sistem akan mencatat jumlah uang yang kita bayar secara langsung. Lalu pada proses QRIS, kalau kita memilih QRIS, kita tinggal scan dan sistem akan mencatat jumlah yang kita bayar lewat QRIS. Lalu pada proses pembuatan faktur, setelah pembayaran selesai, sistem akan membuat faktur. Faktur ini seperti nota atau bukti transaksi yang berisi data pembayaran. Lalu pada proses pencatatan transaksi, semua data pembayaran akan dicatat oleh sistem. Data ini disimpan untuk mensamakan antara data yang terjadi di kehidupan nyata dan data yang tersimpan di sistem. Lalu data-data tersebut akan disimpan di database data transaksi. Untuk menghasilkan laporan harian di sistem kasir, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dan memasukkannya ke dalam database. Data yang digunakan meliputi data barang terjual, yaitu informasi tentang barang yang sudah dibeli pelanggan. Yang kedua, data transaksi, yaitu informasi pembayaran dari transaksi. Lalu yang ketiga, data barang, yaitu informasi stok barang di toko. Lalu kita gabungkan semua data-data tersebut ke dalam database. Proses ini penting untuk memastikan data penjualan, transaksi, dan stok barang saling terhubung dengan baik. Hasilnya adalah data yang terorganisasi untuk langkah berikutnya. Lalu pada proses menghitung harga dari setiap data, sistem kemudian menghitung harga-harga yang berkaitan, seperti total pendapatan dari barang yang terjual dan sisa stok barang berdasarkan transaksi yang terjadi. Lalu setelah semua data dihitung dan diolah, sistem membuat laporan harian. Laporan ini mencakup total barang yang terjual, total pendapatan, dan kondisi stok barang. Laporan harian ini digunakan untuk diberikan ke pemilik toko. Yang laporan ini berguna untuk pemilik toko melihat dan memantau penjualan dan stok barang setiap hari.